Satu kata untuk Altura, sukses selalu. Bapak, harapan Bapak untuk Altura Travel ke depannya, Pak? Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun dari PIIHK Altura. Yang kedua, alhamdulillah Altura sudah mendapatkan izin yang sudah terpenuhi. Kami berharap Altura sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh harus mempedomani dari peraturan yang berlaku. Yang kedua, komitmen itu tetap harus ditambahkan. Yang ketiga, untuk di dalam tentunya kekompakan, kebersamaan, dan juga harus betul-betul bagaimana menjaga aspek administrasi yang lengkap. Yang keempat adalah untuk haji tentunya berpedoman kepada haji dengan visa haji dan juga dengan mujamah atau dengan mujamah. Adapun yang lainnya, Arab Saudi sudah menyatakan bahwa hendaknya seluruh penyelenggara memperdomani. Yang pertama adalah lihat legalitasnya. Karena dengan melihat legalitas dari perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin, itu adalah salah satunya adalah miliknya adalah travel yang telah berizin atau PTU atau pihak. Yang kedua, ya tentunya jangan salah pilih, gitu. Dari lihat di Siskopat, di Haji Pintar itu terdapat beberapa perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umroh itu yang telah berizin. Jangan dipilih penyelenggara yang tidak berizin. Karena apabila ada sesuatu, pertanggungjawabannya kepada siapa. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian, mendapatkan pilihan dari para jamaah. Karena Pak, motonya adalah melayani dengan sepenuh hati. Bismillah, cek ada suaranya Bapak Ibu sekalian. Tes 1, 2, 3. Ada suaranya. Ada oke baik. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan juga nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada para sahabatnya dan juga hingga umatnya di akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Nur Khairina. Saya di sini sebagai moderator pada program Haji Prioritas. Gimana nih Bapak Ibu kabarnya? Selamat malam semuanya. Di sini sudah hadir kurang lebih ada 38 orang ya. Dan juga ada yang dari Bekasi, ada dari Cilacap, ada dari Kalimantan Timur, Masya Allah. Semoga dengan cuacanya yang lumayan ekstrim ini ya, tapi semuanya tetap semangat dan juga tidak mengurangi rasa
semangatnya ya. Tulung Agung Jawa Timur hadir, alhamdulillah. Insya Allah. Suaranya kurang jelas. Oke, bismillah. Cek, cek. Gimana suaranya? Sudah jelas? Halo. Coba. Ada Pak Ahmad Sobur, Pak Marwan. Suaranya gimana? Masih kurang jelas? Suara jelas, mungkin volumenya bisa ditambah sedikit. Oke, sebentar. Gimana suaranya sudah cukup jelas? Suaranya gimana? Tes, tes. Oke, baik. Alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Gimana? Oke, baik. Bismillah. Karena di sini yang kita tunggu-tunggu, Bapak Ezra telah hadir. Kita langsung saja ya, karena pastinya di sini Bapak Ibu sekalian sudah penasaran sekali apa yang akan disampaikan dan bagaimana sih dinamika haji pada tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ezra kami persilakan. Ya, ya. Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi adzhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit kendala teknis pada malam hari ini, tapi kita tetap lanjutkan acaranya untuk edukasi terkait Haji Prioritas Eltura Travel 2025. Jadi, alhamdulillahirabbil Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan dari pemerintah Arab Saudi. Namun tentunya kita tidak bisa menutup diri terhadap regulasi dari pemerintah Saudi, bahwa setiap tahun regulasi haji ini selalu ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang sudah cukup paham terkait pelaksanaan ibadah haji, namun ada juga mungkin sebagian ini kurang paham terkait product knowledge dan pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun. Nah, insya Allah pada malam hari ini sama-sama kita akan belajar terkait beberapa perbedaan haji ya, pelaksanaan ibadah haji, khususnya di visa. Ya, nanti kita akan belajar terkait dinamika haji
Ayo Bapak Ibu, maaf ya, kita lanjutkan. Suara saya jelas ya? Sudah jelas? Sudah Oke, Mbak. Oke, baik. Bapak Ibu maaf ya, ada kendala teknis. Jadi saya ulangi lagi sekilas terkait eh, perjalanan ibadah haji pasca pandemi. Yang pertama di 2023, pelaksanaan ibadah haji ini cukup lancar dan sangat lancar, walaupun ada pembatasan visa furoda yang bisa isut. Lalu dan untuk visa saat itu masih menggunakan visa ziarah, itu bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, di 2024 tahun ini ada perubahan dari regulasi dari pemerintah Saudi bahwa visa yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa haji, yaitu visa yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dimana di Indonesia ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu visa haji, baik haji reguler maupun ONA+. Yang kedua adalah visa furoda. Di tahun 2024 ini visa furoda alhamdulillah cukup berlimpah, ya, bahkan sampai last minute sebetulnya visa furoda itu masih ada. Namun yang jadi masalah adalah 2024 ini visa selain visa haji maupun visa furoda itu tidak bisa digunakan untuk berhaji secara regulasi oleh pemerintah Arab Saudi. Contohnya adalah visa ziarah, lalu ada juga visa amil. Ya. Ada beberapa visa amil yang tidak bisa digunakan, sehingga mungkin kita mendengarkan kabar bahwa di Mekah itu sering terjadi razia oleh polisi, dan beberapa pengguna visa non haji seperti visa ziarah, visa amil itu dikeluarkan dari Mekah oleh kepolisian sana. Walaupun memang situasinya adalah oleh pemerintah itu eh, mereka hanya dilepas keluar Mekah. Nanti jamaah-jamaah ini bisa kembali masuk, ya, selama mereka memang bisa mengkondisikan travelnya tetap bisa kembali masuk ke Mekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di 2025 besok pelaksanaan haji ini Arab Saudi kembali menekankan bahwa visa yang bisa digunakan untuk melaksanakan haji itu adalah visa haji, yaitu visa haji reguler, ONA+, dan visa furoda. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, visa furoda itu seperti apa? Sebetulnya visa furoda itu kalau kita lihat di visanya itu tetap keluarnya adalah Hajj visa atau visa haji. Jadi baik visa furoda, visa haji reguler, ONA+ itu sama, visanya tetap keluarnya visa haji. Nah, itulah yang bisa digunakan besok untuk pelaksanaan ibadah haji. Next. Silakan di next ya. Bapak Ibu, perkenalkan Altura Travel, kami di PT Altura Berkasati, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah banyak memberangkatkan jamaah umroh sejak 2009 dan juga jamaah, ya. Dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi. Artinya travel kami secara akreditasi untuk PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah haji dan PIHK, ya, penyelenggara ibadah haji khusus itu sudah mendapatkan nilai akreditasi A dari lembaga akreditasi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Artinya akreditasi ini akreditasi yang sudah diakui oleh Kementerian Agama dan dilaporkan langsung kepada Kementerian Agama. Sehingga nanti kalau misalnya ada jamaah yang mengecek akreditasi satu PPIU, dia bisa lihat di Umroh Cerdas. Nanti akan muncul ada beberapa penilaian akreditasi, ada yang akreditasi A, akreditasi B, ya, dan akreditasi C. Alhamdulillah, Eltura Travel kalau Bapak Ibu cek di Umroh Cerdas kita sudah akreditasi A. Lalu yang pula dengan kita resmi izin PIHK. Tadi di awal ada ya dari Pak Direktur Bina Haji Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah di bulan November kemarin kami dapat kunjungan dari Bapak Direktur Bina Haji Umroh dan Haji Khusus Kementerian Republik Indonesia. Beliau berjabat satu tingkat di bawah Menteri yang bertugas untuk
melakukan pengawasan terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi para penyelenggara. Dan alhamdulillah justru dikunjungi oleh beliau. Mengingat pertama, kita memang cukup dekat dengan Kemenak. Jadi ini betul berada tepat di depan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu. Jadi memang kita ya alhamdulillah qadarullahnya kita ada kantor di sini ya, ada ruko yang sangat dekat dengan Kementerian Agama. Komunikasi kita cukup aktif ya. Dan kebetulan kami pun saya pribadi sebagai pengurus di PP Asosiasi 1 yang sering bertemu dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kami, Pak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus berkenan untuk datang ke kantor Eltura ya, dalam rangka silaturahmi dan juga memberikan motivasi dan arahan kepada tim kami di kantor di Eltura Travel terkait pelaksanaan ibadah haji di 2025 besok. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan ya, salah satunya terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahwa kita sebagai PHK dituntut untuk bisa memberangkatkan jamaah sesuai dengan visa yang resmi yang diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Arab Saudi, yaitu visa haji. Ini adalah izin dari travel kami, Bapak Ibu. Ada izin PPU-nya, kita sudah terdaftar sebagai travel umroh resmi, dan kita juga PHK kita sudah terdaftar sebagai penyelenggara ibadah khusus. Next. Apa saja yang akan kita bahas pada malam ini? Bapak Ibu, kita akan membahas dinamika ibadah haji 2024. Lalu setelah itu kita masuk ke pilar dan aspek penting perjalanan haji. Dan terakhir, kita akan menilik program haji 2025 dari dekat. Untuk dinamika ibadah haji 2024, next. Bapak Ibu sekalian, sudah kami sampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2024 ya, atau bisa kita katakan tahun lalu ini penuh tantangan. Mulai dari kebijakan baru ya. Kebijakan baru itu apa? Kebijakan baru bahwa pemerintah Arab Saudi sudah semakin ketat ya untuk mengantisipasi para peziarah ya atau jamaah haji yang datang ke tanah suci itu harus betul-betul menggunakan visa haji, karena 2024 ini sangat luar biasa. Kondisi cuaca di Arab Saudi sangat panas ya. Bahkan kita dapat berita bahwa banyak jamaah itu meninggal karena kepanasan di Arab Saudi ya. Mungkin Bapak Ibu yang lihat video-video viral, ada jamaah-jamaah haji yang tergeletak di pinggir jalan, itu kepanasan ya, dan ternyata kondisinya mohon maaf sudah wafat. Saya pribadi saat keluar dari area Jamarat atau lempar jumroh itu menemui beberapa jamaah, termasuk salah satunya jamaah Indonesia itu sudah kondisi kecapean ya, di tengah jalan menuju maktab regulernya cukup jauh ya, beliau sudah atribut hajinya sudah tidak ada ya, kemudian tidak bawa HP ya, dengan kondisi terkapar di pinggir jalan. Akhirnya kami bantu berikan minum, karena memang sepanjang perjalanan menuju maktab haji reguler itu tidak ada tempat air minum di sana dan jamaah sangat padat ya, sehingga alhamdulillah kebetulan kita di area Jamarat itu masih ada tempat-tempat pengisian isi ulang air minum, kita isi, sehingga di perjalanan kita ketemu jamaah-jamaah yang dalam kondisi sudah terkapar, kepanasan, kita bantu berikan air minum, dan kami bantu juga untuk telepon pada petugas haji. Artinya kondisi hajinya luar biasa Bapak Ibu, sangat padat di tahun 2024 ini, karena ternyata oleh pemerintah Saudi disinyalir banyak sekali jamaah haji, mohon maaf ya, ilegal, tidak menggunakan visa haji yang datang ke tanah suci. Dan ternyata jamaah-jamaah yang terlantar itu kebanyakan memang tidak menggunakan visa haji. Nah, inilah yang menjadi dasar oleh pemerintah Saudi bahwa di tahun 2025 besok pelaksanaan ibadah itu betul-betul tertib dan menggunakan visa yang semestinya, yaitu visa haji. Lalu yang kedua, isu yang bikin banyak orang khawatir. Nah, ini artinya ada beberapa informasi yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025 akan semakin mahal. Walaupun sampai sekarang kami sebagai pihak travel maupun informasi dari asosiasi, alhamdulillah untuk tahun 2025 besok tetap biaya haji tidak ada kenaikan ya. Dan harapannya seperti itu. Next.
Next. Ya. Kita masuk ke pilar dan aspek penting perjalanan haji. Yang pertama adalah paspor. Tentunya untuk melaksanakan ibadah haji, kita membutuhkan dokumen untuk keberangkatan kita ke Tanah Suci. Ini standar ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah umroh pun cukup paham bahwasanya kita harus memiliki paspor. Yang kedua, tiket pesawat ya. Lalu ada saya sampaikan yang umum dulu perjalanan, ada handling itu yang menangani kita jika kita akan berangkat dan tiba di bandara Saudi, baik handling Jakarta maupun handling di Saudi ya. Ada makan ya, lalu ada manasik haji, pembimbing dan perlengkapan yang harus kita siapkan. Nah, ada highlight di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya aspek penting yang jauh lebih penting daripada yang sebelumnya adalah visa. Visa ini yang akan kita gunakan untuk berangkat haji besok itu visa apa? Karena memang di luar sana banyak sekali ada yang menggunakan visa amil iqomah atau haji dahili ya. Nah, nanti kita akan bahas haji dahili itu seberapa aman dan legal gitu, untuk digunakan ya. Lalu ada juga visa ziarah ya. Nah, visa ziarah ini seperti apa? Apakah masih bisa atau tidak untuk digunakan pada pelaksanaan haji tahun 2025? Lalu nanti ada Masair. Masair itu adalah paket akomodasi, Bapak Ibu ya, transportasi dan akomodasi selama di Arab Saudi. Nanti next ya, di presentasi selanjutnya kita akan jelaskan detail terkait Masair. Lalu ada transportasi dan penginapan. Next. Untuk visa ya, visa hajinya ada berapa? Ya. Ada visa yang pertama yaitu haji. Kalau ini adalah visa haji reguler atau LH+, ya. Lazim disebut sebagai visa haji. Lalu yang kedua ada visa haji furoda. Ini sebetulnya sama saja, visanya pun visa haji. Jadi ketika keluar visa ya dalam bentuk file nanti file PDF itu baik visa haji maupun visa haji furoda itu sama-sama jenis visanya adalah hajj visa atau visa haji. Bedanya adalah cara mendapatkan ya, cara mendapatkannya. Kalau visa haji berarti kita dapatkan ketika kita mendaftar haji ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, dan ini baru keluar visanya ketika kita sudah dapat nomor porsi, kita melakukan pelunasan ya. Lalu nanti akan muncul visa ketika kita akan berangkat di tahun tersebut. Lalu ada lagi visa haji furoda. Kalau haji furoda ini sama dengan visa haji, tapi teknis pendaftarannya itu lewat travel. Kalau tadi visa haji itu lewat Kemenak, nah ini lewat travel seperti kita atau seperti Bapak Ibu yang akan mendaftar kepada travel Kaltura Travel contohnya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan visa haji furoda. Dan fasilitas pun sama seperti haji ya, kita akan mendapatkan fasilitas di Arafah, Mina dan Musdalifah. Ya, bedanya nanti di tendanya. Kalau haji reguler tentunya dapat tenda reguler, haji UNH Plus dapat di tenda VIP, haji furoda tentunya dapat tendanya di tenda furoda. Lalu yang ketiga ada visa amil iqomah. Nah, ini yang sedang ramai ya Bapak Ibu ya. Visa amil iqomah atau namanya haji dahili ya. Kalau visa haji furoda kan haji furoda ya atau haji mujamalah. Nah, ada lagi sekarang yang viral kemarin itu haji dahili. Kenapa? Karena haji dahili ini fasilitasnya lebih lengkap ya, dan banyak fasilitas pendukung di dalamnya, istilahnya lebih mewah gitu. Tapi nanti kita akan bahas apakah haji dahili ini aman atau tidak untuk jamaah Indonesia ya. Nanti kita akan bedah bagaimana proses mendapatkan visa amil iqomah atau haji dahili ini. Lalu yang keempat adalah visa multiple. Nah, visa multiple ini adalah sebetulnya adalah visa kunjungan Bapak Ibu, visa kunjungan atau ziarah yang mana visa ini diberikan oleh pemerintah Saudi bagi warga negara asing yang akan berkunjung ke Arab Saudi. Ya. Kenapa disebut multiple? Karena mereka yang masuk ke Arab Saudi ini bisa keluar masuk, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saya pengguna visa multiple masuk ke Arab Saudi, kemudian saya selama 30 hari maksimal 90 hari di Arab Saudi ini bisa
ketika saya keluar itu bisa digunakan lagi visanya gitu. Jadi berkali-kali selama 1 tahun. Beda dengan visa haji atau visa furoda itu hanya digunakan 1 kali. Atau contoh Bapak Ibu menggunakan visa umroh. Misalnya Bapak Ibu ada mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah berkali-kali umroh. Itu setiap umroh ya pasti harus apply visa. Sementara kalau visa multiple ini cukup 1 kali. Masa berlaku 1 tahun. Nah, ini bisa digunakan berkali-kali masuk Arab Saudi. Misalnya Bapak Ibu mau berangkat umroh 9 hari, pakai visa multiple bisa. Nanti setelah pulang Indonesia, tunggu beberapa bulan kemudian, 3 bulan, 4 bulan, oh saya ada rezeki mau umroh lagi, pakai visa multiple juga bisa. Nah, itu bisa berkali-kali untuk masuk ke Arab Saudi. Ya, sehingga disebut visa multiple. Nah, ini pun di tahun 2023 bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Nyaris tidak ada pemeriksaan, ya. Tidak ada istilahnya di tanah suci ya, penggerebekan tidak ada. Tapi di 2024 ini kondisinya berubah. Mengingat ternyata semakin banyak orang yang menggunakan visa multiple dibandingkan visa haji atau visa haji furoda, ya. Sehingga pemerintah Saudi melihat oh ini tidak tepat dan tidak seimbang antara pengguna visa haji furoda dan visa multiple. Akhirnya 2024 ini pengguna visa multiple banyak yang kena razia di tanah suci, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah. Mereka-mereka yang menggunakan visa multiple di keluar dari Mekah tujuannya memang supaya mereka tidak melakukan ibadah haji gitu. Karena memang bukan peruntukannya. Walaupun prakteknya masih tetap mereka yang keluar itu pada akhirnya tetap masuk juga ke dalam ke Mekah. Nah, melihat situasi yang seperti itu, maka di tahun 2025 besok pemerintah Saudi membuat satu ketentuan bahwasannya pelaksanaan ibadah haji itu hanya bisa menggunakan visa haji, yaitu visa haji furoda. Adapun visa amil iqamah dan visa multiple ini dilarang oleh pemerintah Saudi, ya khususnya visa multiple. Nah, bagaimana dengan visa amil iqamah nanti kita bahas selanjutnya. Next. Bapak Ibu siapkan pertanyaan ya, kalau ada yang mau bertanya nanti insya Allah akan kita bahas tuntas terkait program haji ini. Sehingga harapannya tujuannya Bapak Ibu selesai mengikuti webinar ini cukup paham ya dengan perbedaan macam-macam visa dan bisa menentukan pilihan program haji mana yang bisa kita lakukan ya, kita ambil ya, atau mungkin Bapak Ibu mau siar kepada teman-temannya, mau edukasi itu bisa. Selama Bapak Ibu betul-betul memahami perbedaan-perbedaan visa dan paket-paket hajinya. Nah, di visa furoda itu ada istilahnya paket masair. Kalau kita menggunakan visa haji, Bapak Ibu ya. Nah, masair haji itu apa? Masair haji itu merupakan paket biaya pelayanan, transportasi, dan akomodasi bagi jamaah haji selama berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan itu memang rata-rata 4 hari ya. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Kalau yang tarwiyah biasanya itu 8 Zulhijjah. Artinya ke Mina dulu. Ke Mina dulu, lalu selanjutnya ke Arafah tanggal 9, ya Musdalifah 10, 11, 12 ya. Itu di Mina Bapak Ibu. Ya. Kalau nafar akhir berarti sampai di 13. Nah, akomodasinya jamaah mendapatkan penginapan yang dekat ya. Relatif dekat Bapak Ibu ya dengan lokasi-lokasi ibadah di Makkah dan Mina. Lalu transportasi jamaah disediakan transportasi antar lokasi selama pelaksanaan haji. Jadi nanti begitu jamaah tiba di Mekah, itu ada transportasi menuju tanah Masjidil Haram, ya. Kemudian nanti begitu waktunya untuk melaksanakan ibadah haji, pihak syarikah atau muasasah itu akan menyediakan supaya jamaah itu bisa menuju ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Artinya mabit dulu di Mina. Nanti di situ jamaah akan ditempatkan di tenda khusus masing-masing ya, sesuai dengan fasilitas masing-masing. Dapat tenda di Mina untuk menginap. Lalu besoknya ya, pagi-pagi biasanya pada subuh, setelah subuh jamaah berangkat menggunakan transit menuju Arafah di tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Biasanya kalau berangkat setelah subuh ya atau jam 8 jam 9 itu zuhur sampai Arafah. Nah, nanti di Arafah jamaah haji apa yang dilakukan? Yaitu sholat zuhur ya di Arafah, lalu kemudian mendengarkan khutbah Arafah, dan setelah itu langsung jamaah haji berdoa di Arafah. Ya.
Karena sesuai dengan dalilnya al-haju Arafah. Haji itu Arafah dan saat itu Allah betul-betul mengabulkan permintaan atau doa-doanya jamaah haji yang berada di Arafah karena itu adalah tempat dan waktu yang paling mustajab ya seluruh dunia adalah Arafah ya dan itu tidak bisa digantikan apapun juga karena itu adalah Arafah. Nah, saat itulah jamaah haji memperbanyak doa-doa mulai kapan? Mulai dari matahari tergelincir atau setelah duhur sampai ke maghrib atau terbenamnya matahari, jamaah haji berada di Arafah untuk berdoa. Yang jamaah haji lakukan apa? Berdoa, Bapak Ibu. Berdoa selama berada di Arafah. Nanti setelah maghrib baru bergeser jamaah haji menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit di menggunakan bis dari pihak syarikat. Dari Musdalifah jamaah haji nanti mabit sampai setelah sholat subuh ya dari mulai ba'da maghrib ke Musdalifah sampai menjelang subuh kita mengambil kil untuk besoknya melempar jumroh ya jumroh akobah. Jadi setelah sholat subuh baru menuju ke area jamarat lagi untuk melempar jumroh. Lalu nanti ada juga tawaf ifado ya kemudian menyembelih hadyu ya menyembelih hewan kurban ya dan setelah itu melakukan nafar atau lempar jumroh 2 hari atau 3 hari bisa nafar awal bisa nafar akhir. Lalu selanjutnya jamaah disediakan pembimbing atau mutawif yang berpengalaman. Ini paket masair yang disediakan oleh syarikat. Nah, ada akomodasi, ada transportasi, ada mutawif. Nah, mutawif yang disediakan oleh pihak syarikat itu adalah mutawif yang secara umum. Mereka biasanya orang-orang Arab yang sudah terlatih, ya, dan rata-rata sudah cukup lancar menggunakan bahasa Indonesia. Mereka yang membimbing jamaah haji untuk pelaksanaan haji furoda ini. Nah, biasanya travel itu pun menyediakan mutawif internal karena kadang-kadang kalau menggunakan mutawif dari mereka itu tidak sepenuhnya mereka itu paham dengan situasi atau kondisi jamaah. Maka travel lah yang menyediakan mutawif dan tour leader yang mendampingi jamaah selama berada di tanah suci termasuk pada saat pelaksanaan puncak ibadah. Next. Itu paket mas saya dari Furoda ya Bapak Ibu ya. Nah, mas saya yang akan oleh itu cukup banyak sebetulnya. Yang populernya ada dua, yaitu MCDC ya, atau Makkah Company and Development Corporation. Ini syarikat dari Makkah Tower, jadi atau Makkah Hotel. Kalau Bapak Ibu ada pernah menginap di Makkah Hotel, nah mereka itu punya juga masair di hajinya. Lalu yang kedua adalah Flynas, ya sama. Kedua-duanya kalau Flynas ini lebih kepada penerbangan ya, tapi dia pun punya maktab di Arafah dan di Mina, Bapak Ibu, dan menyediakan paket masair. Yang cukup populer kemarin adalah maktab, karena maktab Flynas ini cukup bagus, nyaman, Bapak Ibu. Kasurnya pun empuk ya, kasur lipat dan cukup tebal, sehingga jamaah memang nyaman ketika berada di tenda, dan tendanya pun tenda tertutup. Tenda tertutup ber-AC, makannya berlimpah, lalu di situ ada es krim, ya, es krimnya pun berlimpah, Bapak Ibu. Jadi setiap mau habis diisi lagi, ya, makanan banyak, dan pelayanannya cukup bagus. Dari Maktab Flynas ini menuju ke Jamarat, ke tempat lempar jumroh pun mereka menyediakan kendaraan, sehingga jamaah-jamaah bisa lebih nyaman. Ya, yang merasa capek ya, atau cukup berat untuk berjalan kaki jauh, maka pihak maktab menyediakan transportasi jamaah dipermudah menuju ke area lempar jumroh. Termasuk pun cukup nyaman untuk selain jadi dari sisi fasilitas tenda itu sudah aman, makanan nyaman, semua fasilitas baik. Nah ini adalah paket masair yang disediakan oleh Haji Furoda. Next. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, proses haji tidak sama dengan umroh. Jangan sampai salah pilih. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa untuk haji ini, pertama potensi penipuannya cukup tinggi. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus, Bapak Ibu, tertipu. Karena apa? Penipuan haji ini cukup banyak.
ya, kami koordinasi dengan di tim dari Kemenak, khususnya Pak Dirbina ya, beliau punya tim yang mengawasi terkait laporan-laporan ya terkait penyimpangan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Itu ternyata hampir setiap hari laporan terkait penipuan umroh dan cukup banyak. Bisa sampai 10 yang masuk ke Kementerian Haji. Dan rata-rata itu mereka atau travel-travel yang tidak punya izin tapi menjual paket-paket haji atau mereka tidak konsorsium kepada asosiasi ya sehingga mereka memasarkan produk haji tapi uangnya ternyata tidak masuk ya kepada konsorsium asosiasi atau tidak diproses di travel yang berizin ya. Dan ini sangat banyak. Rata-rata mereka yang tertipu itu yang pertama tergiur dengan harga murah. Jadi hati-hati, walaupun memang ada yang menawarkan program haji furodat, Bapak Ibu tetap harus teliti harganya masuk akal atau tidak gitu ya. Kalau ada yang jual haji furodat misalnya 10.000 itu sudah jelas Bapak Ibu. Sudah jelas itu penipuan ya. Atau misalnya di bawah 200 juta, saya pikir itu masih tidak masuk akal untuk dijual. Mengingat harga visa, paket masa air, dan tiket pun sudah tinggi. Ya. Nanti kita bedah Bapak Ibu ya, berapa harga program haji furoda yang masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mendaftarnya atau mentransfer dana jamaah ini ke rekening mana? Ke rekening PT ya atau ke rekening pribadi. Rata-rata yang tertipu itu biasanya mereka masuk ke rekening pribadi dulu dengan alasan nanti akan disetorkan ke rekening PT. Ya, yang ketiga, nanti Bapak Ibu cek juga kalau masuk ke rekening PT, apakah PT ini sudah PIHK atau dia terafiliasi dengan asosiasi atau tidak ya. Dan alhamdulillah di Altura Travel kita sudah PIHK Bapak Ibu dan bahkan di 2025 besok itu ada namanya penyidik pegawai negeri sipil dan juga ada ketentuan terkait setoran haji bahwa setoran haji bagi jamaah haji itu harus masuk ke rekening PT PIHK yang sudah PIHK dan nanti itu harus dilaporkan kepada Kementerian Agama ya sehingga ini meminimalisir potensi penipuan mengingat biaya haji ini tidak seperti umroh. Umroh pun 25 juta bagi masyarakat awam cukup besar Bapak Ibu, apalagi haji yang bernilai ratusan juta. Jadi kami sudah beberapa kali diperlihatkan khususnya dari Kemenak terkait penipuan-penipuan seperti ini. Jadi rata-rata memang yang jual paket-paket haji murah di bawah 200 juta dengan iming-iming furoda, itulah yang sangat berpotensi terjadi penipuan. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu ya terkait potensi penipuan tinggi ini, mari kita sama-sama waspada, perhatikan travelnya ya, sudah berizin atau tidak. Lalu ada juga travel yang menggunakan seakan-akan menggunakan punya izin haji. Padahal setelah dicek ternyata izin haji itu punya travel lain ya. Contoh travelnya travel Sakinah misalnya ya namanya Sakinah. Tapi pas dicek izin hajinya punya izin haji PT Mawadah ya. Jadi artinya izin hajinya itu bukan izin haji milik dia. Cuma karena dia tidak punya izin haji akhirnya dia menggunakan bendera dari satu PT lain. Nah, itu pun harus ditelusuri apakah memang travel itu merupakan bagian dari PT yang PIHK-nya ya. Sudah ada MOU atau tidak atau bukan. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi perlu kewaspadaan yang tinggi dari calon jamaah haji, jangan sampai tertipu oleh iming berangkat haji harga murah ternyata ya malah Bapak Ibu nauzubillah min dzalik berangkat hajinya tertunda atau gagal. Yang kedua prosedur administrasi rumit, nah, Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan ibadah haji ini ya untuk prosedur khususnya administrasi bagi yang menggunakan visa haji furoda itu Bapak Ibu cukup menyiapkan paspor, ya, kemudian data pribadi, nanti pihak travel yang akan mendata. Lalu setelah visa itu terbit, nanti data Bapak Ibu itu akan masuk ke Siskohats, ya, sistem terpadu Kementerian Haji Republik Indonesia, Kementerian Agama bidang haji di Indonesia ini. Nanti Bapak Ibu dapat
semacam ID card siswahajnya. Ya. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu pun akan dapat ID card nusuk yang menyatakan bahwasanya Bapak Ibu adalah jamaah haji resmi yang terdaftar di Arab Saudi. Jadi di Indonesia Bapak Ibu dapat Siskohaj, di Arab Saudi nanti Bapak Ibu dapat ID card nusuk. Lalu yang ketiga ada kuota juga. Sebetulnya haji ini tidak unlimited Bapak Ibu. Ya, termasuk haji furoda ini memang ada kuotanya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan bahwa travel yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu mendaftar itu memang mendapatkan kuota visa haji, ya, dari pemerintah Arab Saudi atau mendapatkan user untuk haji furodanya, ya, sehingga tidak tidak semata-mata diiming-imingi berangkat haji murah lalu bisa mendapatkan visa haji, ternyata ketika daftaran itu Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan kuota haji. Nah, itu harus dipastikan. Yang paling mudah adalah Bapak Ibu tentunya mempelajari track record dari PT tersebut, dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut sudah pernah memberangkatkan jamaah haji, ya? Lalu akreditasinya seperti apa? Akreditasi penting, Bapak Ibu. Contoh misalnya Altura Travel. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi. Artinya ketika kita ini di apa diakreditasi Bapak Ibu, ya, itu memang pihak asesornya mempelajari semua, ya, mempelajari semua bagaimana sistem pengadministrasiannya, keberangkatan jamaah sampai detail ke tiketnya, visanya, termasuk ketika kita jadi PIHK, jamaah haji yang mendaftarnya ada berapa orang, ya, kemudian sudah terkoneksi ke Siskohaj atau tidak. Nah, itulah yang mereka nilai Bapak Ibu, sehingga keluarlah nilai akreditasi. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu cek, ya, dari satu travel tersebut, ya, legalitasnya, lalu kemudian akreditasinya, sehingga bisa menjamin bahasanya travel itu bisa dipercaya untuk memberangkatkan ibadah haji. Next. Silakan. Belum muncul. Kenapa biaya haji berbeda-beda? Jadi biaya haji berbeda-beda itu terutama ngeceknya di mana? Untuk akreditasi Bapak Ibu bisa cek di Umroh Cerdas atau Haji Pintar, ya, dari travel tersebut. Jadi cek lalu Bapak Ibu klik ketik nama travelnya, misalnya Eltura Berkah Sehati. Nanti di Umroh Cerdas itu akan muncul Bapak Ibu, ya, detail dari PT Eltura, kemudian nilai akreditasinya berapa ada muncul di situ, ya. Jadi Bapak Ibu bisa Google Umroh Cerdas, kemudian masukkan nama PT Eltura. Demikian juga untuk izin hajinya, PIHK-nya, nanti Bapak Ibu cek di Google Haji Pintar, lalu masukkan nanti nama PT-nya. Nah, kenapa biaya haji berbeda-beda? Satu yang terutama adalah jenis visa. Paling penting itu. Visa multiple itu visa paling murah, ya. Tapi visa haji atau visa furoda itu visa paling mahal, itu, ya. Semakin murah berarti semakin berisiko tinggi, ya, karena itu bukan visa haji multiple. Tapi kalau visa haji furoda itu tentu lebih mahal. Furoda itu rata-rata memang harganya cukup tinggi, ya, bisa 18.000 sampai 25.000 dolar, ya, tergantung nanti paket dan fasilitas yang diambil. Yang kedua, tiket pesawat. Tentunya kalau kita berangkat menggunakan pesawat transit dengan pesawat direct, harga akan lebih berbeda, Bapak Ibu. Mujamalah itu visa furoda, nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian hotel pun sama, ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Pasti ambil hotel bintang 3 beda dengan hotel bintang 5. Kemudian ada paket mas air juga dan operasional selama di Tanah Suci. Next. Ya, Bapak Ibu. Jadi mas airnya nanti mau ambil yang reguler, VIP itu pasti berbeda. Next. Macam-macam. Nah ini Bapak Ibu ya, ada haji furoda, haji mujamalah. Jadi furoda dan mujamalah itu sama, ya. Visanya visa haji, ya. Jadi istilahnya ada furoda atau mujamalah. Ibu mendengar mujamalah, ya, itu sama dengan furoda. Lalu ada ONH plus, ya, dan ada haji reguler. Nah, Eltura berada di mana? Eltura Travel kita berada nomor 1 dan nomor 2, yaitu furoda dan
haji online plus karena ini adalah market di mana rata-rata calon jamaah haji Indonesia itu ingin berangkat lebih cepat, ya. Lalu yang kedua dengan kualitas yang lebih baik. Seperti ketahui, kalau haji reguler itu memang cukup lama, ada 20 tahun, harga cukup jangkau. Tapi kita tahu di 30 tahun yang akan datang, apakah sekarang kisaran di 55 juta, ya pasti harga lebih mahal karena kan ada inflasi. Yang kedua, satu cukup lama sehingga orang mencari ya di Haji Furoda dan ONH Plus. Bedanya kalau Furoda Haji Mujamalah itu bisa berangkat. Jadi Bapak Ibu sekarang tahun depan sudah bisa berangkat. Ya. Lalu yang kedua ONH Plus. Kalau ONH Plus seperti apa? ONH Plus Bapak Ibu mendaftar ke ya, tapi kita berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi kami PH koordinasi dengan pemerintah sehingga fasilitas itu disamaratakan oleh pemerintah. Kita berada di maktab VIP 111 sampai 115, ya. Namun ini ada masa tunggu di kisaran 5 sampai 8 tahun untuk NH+. Ada percepatan tidak? Tahun kemarin ada, tahun sekarang ada atau tidak? Nah, kita tunggu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada itikat baik untuk berangkat haji, Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Dan itu nanti bisa di-split. Misalnya Bapak Ibu daftar di ONH+, ya, nanti split ke Furoda. Kalau misalnya tidak ada percepatan, bisa split ke Furoda atau sebaliknya. Ya. Bapak Ibu daftar di Furoda, namun kalau misalnya kita ingin betul-betul pasti bisa berangkat, ya, insya Allah ada kepastian berangkat, maka Bapak Ibu daftarnya di Furoda. Karena Furoda itu tidak ada masa tunggu. Beda dengan ONH+. Kalau Furoda, Bapak Ibu daftar sekarang, berangkat sekarang istilahnya berangkat daftar tahun ini ya berangkat di hajian yang tahun ini, ya. Secara hijriah berarti Bapak Ibu di tahun 2025 besok, tapi secara hijriah masih 1446, ya. Lalu yang kedua ONH Plus, harganya seperti apa? Pasti yang Furoda itu lebih mahal dari ONH Plus. Kalau ONH Plus itu rata-rata kisaran di 15.500, Bapak Ibu bisa dapat fasilitas VIP, ya. Kalau di Furoda Bapak Ibu dapatnya itu di harga kisaran 21.500 sampai 24.000, ya. Atau Bapak Ibu ambil Furoda paket yang Mas Air itu bisa lebih murah, kisaran di 16.000 sampai 18.000 Bapak Ibu untuk paket Furoda by Mas. Itu untuk macam-macam. Next, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah, lalu ada lagi yang ada namanya haji mandiri Bapak Ibu ya, dan haji dahili. Nah, fenomena kemarin itu ada yang lagi ramai dan sekarang banyak dipasarkan, yang banyak dipasarkan oleh beberapa travel itu adalah haji dahili. Haji dahili ini sebetulnya dia menggunakan visa amil iqomah. Ya, apa itu visa amil iqomah? Visa amil itu adalah visa pekerja atau buruh di Saudi. Iqomah itu adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang bekerja di Arab Saudi. Ya, istilahnya ya, kalau kita simpelnya itu adalah KTP dia selama berada di Arab Saudi. Itu iqomahnya. Iqomah, ya, punya identitas selama di Saudi. Nah, mereka yang bekerja di Arab Saudi itu nanti bisa eh, mengajukan menjadi jamaah haji dan mendapatkan tenda dahili atau tenda khusus, ya, mendapatkan tenda khusus di Arab Saudi. Dan memang tenda ini berbeda khusus untuk mereka yang berada di Arab Saudi, baik itu warga negara Arab Saudi maupun ekspatriat, ya, seperti pekerja atau amil. Mereka dapat tenda yang lebih mewah. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa haji dahili ini pertama kuota terbatas, ya. Kedua,
prosedurnya tidak mudah. Bapak Ibu harus masuk dulu ke Arab Saudi ya untuk mengajukan kepada kafil di sana sebelum musim haji. Artinya Bapak Ibu berangkat dulu ke Saudi sebelum musim haji ya. Nah, biasanya si travel ini eh, menggunakan istilah umroh dulu gitu. Padahal sebetulnya memang betul jamaahnya umroh, tapi selama di Mekah itu tidak seperti jamaah umroh lainnya. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengurus izin ikomahnya, ya izin dia sebagai pekerja di Arab Saudi, misalnya pekerjaannya macam-macam nanti. Bisa jadi Bapak Ibu sebagai pekerja konstruksi, ya, atau pekerja cleaning service dan lain-lain. Nanti itu kafil yang menentukan jenis pekerjaannya. Nah, nanti di Arab Saudi, Bapak Ibu jamaahnya sambil umroh itu ngurus ke kafilnya, baru dapat approval dari kafil yang menyatakan bahwasanya nama A ini bekerja di kafil kami sebagai misalnya apa cleaning service ya. Lalu setelah itu dia mendapatkan ikomah. Ikomah itu semacam KTP ya. Nah, setelah dia dapat KTP, Bapak Ibu, ikomah resmi, baru nanti dia kembali jamaah itu ke Indonesia ya. Nah, setelah itu di musim haji masuk lagi ke sana menggunakan visa amil ikomah dan melaksanakan ibadah haji. Permasalahannya adalah yang menggunakan visa amil ikomah ini tidak dianggap tidak legal atau ilegal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena mereka bukan jamaah haji, tapi mereka adalah pekerja yang seharusnya bekerja di Arab Saudi. Nah, biasanya pengguna visa amil iqomah ini atau orang yang mendaftarkan haji dahili, mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci itu pada bulan Januari. Ya, kisaran ya besok ya antara Desember Januari itu untuk mengurus izin kerjanya, lalu mendapatkan iqomah. Nah, setelah beres ke Indonesia dan nanti berangkat ke Tanah Suci menjelang musim haji. Bisa jadi ini ada resiko pertama dari Indonesia sendiri. Tentunya akan terhambat keberangkatan ke Tanah Suci karena mereka menggunakan visa amil iqomah yang berangkat di bulan haji. Tentunya ini akan menjadi masalah baru, khususnya jamaah dan travel. Yang kedua, ini akan menjadi pantauan oleh PPNS, yaitu penyidik pegawai negeri sipil atau polisinya di Kemenak. Ya. Artinya ada resiko ketika mau berangkat itu memang akan termonitor ya dan bisa jadi digagalkan berangkat oleh PPNS. Dan sesampai di Arab Saudi pun seperti itu, mereka dikondisikan harus langsung masuk ke begitu sampai bandara itu kemungkinan memang tidak bisa untuk berpakaian ihram. Jadi namanya pekerja ya harus bekerja seakan-akan bekerja. Betul, kafil itu perusahaan yang berada di Arab Saudi. Seakan-akan mereka harus bekerja dulu, ya dikondisikan. Namun dalam perjalanannya mereka dimasukkan ke kota Mekah, ya, sehingga nantinya akan ada. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya kurang lebih untuk visa haji dahili. Sebetulnya kita pun bisa Bapak Ibu, Eltura bisa menggunakan program ini, tapi tentunya agak kurang nyaman untuk jamaah karena secara legalitas ini tidak dianjurkan ya dan dilarang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, apalagi sebetulnya harga haji dahili dengan haji furoda itu sebetulnya sama, hampir sama. Kalau kita lihat harga publis hampir sama, hanya memang fasilitas tendanya haji dahili ini lebih mewah. Pertanyaannya tinggal Bapak Ibu mau berangkat haji dengan nyaman ya atau Bapak Ibu mau berangkat haji dengan beberapa resiko walaupun memang akan dapat tenda nyaman di sana yang lebih nyaman. Menurut saya lebih nyaman Bapak Ibu menggunakan visa furoda, harga terjangkau ya, semuanya sudah nyaman dari Indonesia, aman ya. Oleh Kemenak pun istilahnya sudah mereka yang menggunakan visa furoda ini sudah dianggap sebagai jamaah haji karena nanti akan terdaftar di Siskohats dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan selama di Tanah Suci pun difasilitasi, artinya tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ini pilihan bagi calon jamaah haji. Artinya jangan sampai teriming-imingi oleh ya. Sudah ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sinyalnya agak kurang bagus di sini. Ya, jadi ini pilihan Bapak Ibu untuk jamaah haji.
apakah mau menggunakan visa furoda? Karena harga hampir sama Bapak Ibu untuk haji dahili dan haji furoda. Tapi lebih kepada kenyamanannya selama perjalanannya berbeda. Kalau furoda kita nyaman berangkat dari Indonesia, di Arab Saudi pun nyaman, ada syarikat, semua serba nyaman selama pelaksanaan ibadah haji. Ya, haji dahili kurang nyaman di sininya. Bapak Ibu mungkin maaf ya, bisa kucing-kucingan dengan petugas bandara. Di Saudi pun demikian. Tapi ketika sudah masuk Arafah Mina, memang tendanya lebih baik. Nah itu pilihan. Ya. Saran saya tetap gunakan haji furoda Bapak Ibu. Dan memang agak beresiko karena apa Bapak Ibu? Kalau haji dahili, Bapak Ibu harus ke Saudi dulu. Bulan Januari, bulan Februari untuk mengurus iqomah. Dan kita tidak tahu apakah eh, Bapak Ibu betul bisa dapat permit untuk melaksanakan ibadah haji di tahun itu atau mungkin tertunda. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu saran saya gunakanlah visa haji yang memang diakui dan resmi. Sehingga kita berangkat nyaman, sampai di sana pun kita dapat fasilitas. Yang selanjutnya adalah haji mandiri. Nah ini banyak dilakukan tahun kemarin. Bapak Ibu untuk haji mandiri kita tidak bahas karena apa? Karena memang sudah tidak bisa. Haji mandiri ini rata-rata menggunakan visa ziarah atau ziarah saksian. Itu sudah betul-betul dibatasi. Haji dahili pun sudah dibatasi, apalagi haji mandiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi saran saya Bapak Ibu gunakan paling minimal jamaah itu menggunakan visa furoda dengan fasilitas by Masair. Itu sudah harga terbaik ya dengan harga paling terjangkau dan paling murah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nyaman berangkat dari Indonesia, di sana pun Bapak Ibu disambut muasasa ya, disambut oleh syarikat ya. Sehingga Bapak Ibu betul-betul melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan sunnah selama di sana ya. Jadi perjalanan nyaman, sambutannya pun baik ya Bapak Ibu, pelaksananya pun insya Allah lancar selama di Arab Saudi. Next. Nah, akhirnya ini akan menjadi pertanyaan kita semua Bapak Ibu. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita mau haji furoda atau haji ONA plus ya atau haji reguler ya atau mungkin belum tahu ya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita mau berangkat tahun ini, maka Bapak Ibu bisa memilih haji furoda. Besok sudah bisa berangkat istilahnya ya. Karena kuotanya sampai sekarang masih terbuka ya, cukup banyak. Atau Bapak Ibu ingin fasilitas lebih nyaman ya, kemudian harga lebih murah ya, sedikit lebih murah, Bapak Ibu bisa gunakan haji dengan ONA plus. Artinya ada masa tunggu bagi jamaah 5 sampai 8 tahun. Tapi harga memang lebih terjangkau. Ya. ONA plus itu kisaran di 15.500 sampai 17.000 Bapak Ibu. Kalau haji furoda itu di kisaran 16.000 sampai 18.000 paling murah. Sebetulnya selisih tidak jauh dengan ONA plus ya. Atau misalnya kalau kita memang dananya terbatas, Bapak Ibu bisa gunakan haji reguler ya. Dengan setor dana sebesar 25 juta, Bapak Ibu sudah dapat nomor porsi, tapi waktunya cukup lama, sekitar 20 sampai 30 tahun. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita perkenalkan ya, ada haji furoda, ada ONA plus dari Altura Travel. Ini ada dua pilihan, terutama Bapak Ibu yang ingin berangkat lebih cepat. Karena kalau haji reguler, saya pikir rata-rata semua sudah paham bahwa untuk haji reguler itu cukup sederhana. Kita punya dana 25 juta, daftarkan ke Kemenak ya, dengan cara transfer ke rekening Bank Syariah. Nanti Bapak Ibu setelah transfer 25 juta, jamaah mendapatkan nomor porsi dan itu daftar tunggunya cukup lama, 20 sampai 30 tahun. Sehingga alternatifnya bagi ingin berangkat lebih cepat bisa gunakan haji furoda atau haji ONA plus ya. Kalau mau berangkat tahun ini juga berarti Bapak Ibu bisa gunakan haji furoda. Next. Haji furoda adalah program haji ya yang diperuntukkan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa harus menunggu kuota haji reguler. Program ini menawarkan fasilitas dan layanan haji yang lebih fleksibel dan langsung tanpa melalui sistem antrian panjang berbeda dengan haji reguler maupun haji ONA plus. Baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab nanti kita bahas ya di sesi terakhir ya. Next. Insya Allah kita bedah semua terkait haji furoda dan haji ONA plus Bapak Ibu. Persiapan haji furoda. Bapak Ibu, biaya haji furoda ini bervariasi ya.
ada yang paket hemat ya, estimasi kisaran di $24.000 untuk paket VIP-nya. Namun nanti paket hemat kita jelaskan ya, ada juga yang kisaran di 16.000 sampai 18.000. Kemudian DP-nya mulai dari $5.000, kuota tidak terikat pada kuota haji sehingga jamaah dapat berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu antrian. Beda kalau kuota haji ONA Plus itu ada masa antri juga. Dan programnya 22 hari. Nah, ini bisa di custom Bapak Ibu. Untuk haji furoda itu kita bisa custom khususnya bagi mereka yang punya waktu terbatas, biasanya PNS ya atau dokter dan lain-lain ya, pengusaha mungkin aktivitasnya cukup tinggi di Indonesia, cukup sibuk sehingga tidak punya waktu cukup lama. Kita ada juga program custom ibadah haji, yaitu bisa selama 12 hari sampai 14 hari. Artinya kita laksanakan haji yang intinya saja. Ya. Intinya seperti apa? Bapak Ibu melaksanakan haji tamattu sampai di Arab Saudi. Ini saya berikan gambaran singkat aja ya. Sampai di Arab Saudi itu tanggal 6 Zulhijjah. Ya. Lalu Bapak Ibu melaksanakan umroh. Umroh itu bagian dari haji tamattu. Lalu 7 Zulhijjah Bapak Ibu istirahat, 8 Zulhijjah hari ketiga melaksanakan tarwiyah, 9 Zulhijjah Bapak Ibu ke Arafah, 10 Zulhijjah ya, lalu 11, 12, 13, artinya 8 hari efektif itu sampai nafar akhir ya. 13 Zulhijjah itu hari ke-8. Nah, selebihnya 9, hari 9, 10, 11, 12 Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan persiapan kepulangan ke Indonesia. Itu adalah kurang lebih gambaran itinerary perjalanan ibadah haji apabila Bapak Ibu ingin ambil paket singkat. Next. Ketentuan haji furoda, biaya dapat berubah sesuai dengan regulasi dan ketentuan terbaru dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Akad perjanjian antara jamaah dan penyelenggara akan diperbarui sesuai dengan perubahan harga atau ketentuan dari pemerintah. Karena sampai sekarang harga yang dikeluarkan dari pemerintah Saudi itu masih belum keluar Bapak Ibu. Tapi secara umum gambarannya adalah kurang lebih dengan harga tahun kemarin, artinya belum ada perubahan yang signifikan. Jadi potensi perubahan signifikannya belum ada Bapak Ibu. Next. Keunggulan haji furoda, Bapak Ibu tidak perlu antri atau menunggu karena langsung bisa berangkat. Ya, kuotanya ada. Kemudian memperoleh fasilitas yang sama dengan jamaah haji lainnya, mendapatkan ID card dan tenda Arafah, Mina, ya, Musdalifah. Yang selanjutnya tidak tergabung dengan haji reguler atau plus pemerintah, karena haji furoda ini dikelola oleh PIHK ya atau travel ya, yang tidak kaitan dengan pemerintah, tapi tetap Bapak Ibu nanti jamaah haji furoda itu harus didaftarkan di Siskohats punya pemerintah. Kalau umroh itu ada Siskopatu. Nah, kita ada Siskohats. Dan tercatat secara resmi pada daftar jamaah haji online atau e-hajj. Yang ketiga, fasilitas dan lokasi dapat diupdate. Ya. Lalu selanjutnya ada Persport. Waktu dan durasi pelaksanaan selama di Arab Saudi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita punya atau kita ini sebagai dokter, tentunya dokter ini atau mungkin PNS, ya waktu untuk cutinya tidak bisa lama, Bapak Ibu bisa custom. Oh saya custom untuk pelaksanaan ibadah haji cukup 12 hari atau 14 hari, itu bisa Bapak Ibu. Ya. Beberapa hajian kemarin sama, kita dapat beberapa klien, bahkan Alhamdulillah ada Ibu Sofiatun Budono, beliau adalah besannya Pak Jokowi, ya Alhamdulillah berangkat bersama kami Bapak Ibu, dan beliau custom memang, hanya berangkat bareng kami, tapi setelah puncak musim haji langsung pulang ke Indonesia. Jadi tidak lama selama di sana. Next. Visa furoda adalah visa khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji furoda. Ini syarat Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi paspor masih berlaku, standarnya Bapak Ibu ya 6 bulan dari tanggal keberangkatan, foto berwarna, bukti pembayaran, surat pengantar dari penyelenggara haji. Waktu penerbitan kurang lebih 7 sampai 14 hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan ketika usernya dibuka Bapak Ibu. Sebetulnya user itu ketika dibuka itu visa itu bisa langsung isut. Ya, alhamdulillah kita biasanya kalau lancar itu 1 malam sudah isut. Jadi seperti visa umroh Bapak Ibu ya, kita bereskan semuanya sore, nanti subuh itu sudah keluar visa furodanya. Ya, itu selama datanya lengkap.
Dan alhamdulillah kita Eltura Travel sebagai provider visa, sehingga proses penerbitan baik visa umroh maupun visa furoda, alhamdulillah kita bisa cepat. Biasa 1 malam sudah terbit, Bapak Ibu. Ya, ini 7 sampai 14 ini waktu standar administratif, Bapak Ibu ya. Tapi prakteknya alhamdulillah kita bisa lebih cepat. Masa berlaku selama di Arab Saudi itu selama musim haji, Bapak Ibu, yaitu selama bulan Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah. Next. Harganya termasuk pesawat, ya, tiket pesawat PP, perlengkapan, ada manasik minimal 5 kali offline, ya, dan manasik online tidak terbatas. Artinya kita ingin memberikan fasilitas terbaik untuk jamaah dan pemahaman terbaik terkait manasik haji, sehingga untuk pertemuannya offline-nya kita pun maksimalkan, Bapak Ibu. Bisa bisa sampai 5 kali dan offline-nya tidak terbatas. Jadi selalu ada manasik-manasik online supaya jamaah itu semakin lama semakin paham terkait praktek pelaksanaan ibadah haji. Lalu visa kita menggunakan visa haji resmi, ya, furoda atau mujamalah, transportasi bis full AC, ya, dan akomodasi, hotel transit haji sekamar berempat, ya, biasa kita di Hidayah Tower, Bapak Ibu, tenda haji Mina dan Arafah, dan ini nyaman tendanya, jadi bukan seperti tenda reguler, makan, snack, dan Mekah Madinah. Next. Next. Kita ada tour leader, pembimbing ibadah berpengalaman, ya, menggunakan mutoif juga, Bapak Ibu, handling bandara dan mendapatkan air Zam-Zam. Next. Ini standar ya. Oke, baik. Next. Sudah. Alur pendaftaran untuk haji furoda ini sebetulnya ONH+ juga sama, Bapak Ibu ya. Prosesnya DP-nya $5.000, lalu pelunasan maksimal 2 bulan sebelum keberangkatan, karena kita mengantisipasi user atau sistem itu sudah dibuka 2 bulan sebelum keberangkatan. Artinya 2 bulan sebelum keberangkatan, ketika sistem sudah dibuka, harapan kita visa pun bisa langsung isut. Lalu proses selanjutnya pembayaran wajib. Ini yang penting, pembayaran wajib rekening PT, karena supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai jam ke rekening pribadi atau koordinator untuk mengantisipasi penggunaan terkait tersebut. Karena ini yang paling sering. Ya, aduan-aduan ke Kemenak itu kadang-kadang dititipkan ke, maaf ya, titipkan ke agennya, titipkan ke ustadznya, dan ternyata itu tidak sampai ke rekening PT. Sehingga wajib untuk transaksi itu harus ke rekening PT agar bisa dipertanggungjawabkan. Next. Sebentar lagi selesai ya materinya. Next. Oh, delay. Belum muncul. Ya. Next. Ini sudah. Ya, lanjut sudah. Delay ya, agak delay ini. Next ya, terus. Nanti Bapak Ibu untuk visa furoda ini akan kami share juga contoh visa furoda ya. Maktab furoda itu baik masair, baik tempat penginapan ya, maupun fasilitasnya. Lalu ada ONH+, ya, Haji ONH+, ini sudah selesai Bapak Ibu ya untuk furoda. Kita masuk ke haji yang kedua yaitu ONH+. Haji ONH+ adalah program haji dengan fasilitas pelayanan lebih unggul dibandingkan dengan haji reguler. Program ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Next. Artinya Bapak Ibu, ONH+ ini haji VIP-nya dari haji reguler, dan ini difasilitasi oleh travel juga oleh PIHK. Ya. Pendaftar sama, pendaftaran mulai dari $5.000, biaya lebih tinggi dibandingkan haji reguler, kurang lebih kisaran $15.000 tergantung penyelenggara Bapak Ibu. Dan kuota terpisah dari haji reguler. Biasanya waktu tunggu lebih singkat 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun ya. Programnya kurang lebih 23 hari. Next.
Dokumen yang dibutuhkan ini standar Bapak Ibu, sama dengan Haji Furoda ya. Next. Hanya tidak perlu, sekarang sudah tidak perlu eh, apa itu vaksin COVID. Kalau meningitis masih perlu. Visa Haji ONA Plus adalah visa yang digunakan resmi kerjasama antara Kemenak dengan pemerintah Arab Saudi, diterbitkan ya untuk jamaah yang dikelola oleh PIHK. Visa ini berbeda dengan visa haji reguler dan memiliki persyaratan serta pengelolaan tersendiri. Next. Maktabnya, nah, yang berbeda adalah UNH Plus ini berada di maktab VIP, yaitu maktab 111 sampai 115. Tempat penginapan premium, ya, yang dekat dengan area Mina dan Arafah, khususnya di Mina, Bapak Ibu. Ya. Lalu dekat dengan lokasi utama seperti Jamarat atau tempat lempar jumroh. Beda dengan haji reguler itu cukup jauh, bisa 5 kilo, 6 kilo, bahkan sampai 8 kilo Bapak Ibu. Tapi kalau ini cukup dekat, ya, kurang dari 1 kilo, itu sudah bisa ke tempat area tempat lempar jumroh. Lalu fasilitasnya pun premium, seperti tenda ber-AC, catering yang lebih berkualitas, dan tempat tidur nyaman. Next. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk haji malam hari ini, alhamdulillah penjelasan terkait Haji Furoda dan ONA Plus sudah selesai. Untuk lebih mendalami, lebih memahami terhadap perbedaan program haji, saya membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, ingin lebih memahami, yuk sama-sama kita berdiskusi di forum ini. Oke, baik Bapak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Izin saya membacakannya. Yang pertama, ada yang bertanya bahwasanya haji percepatan reguler Eltura itu ada atau enggak tuh Pak? Baik, ini saya jawab langsung ya. Bapak Ibu, mohon maaf, ini perlu saya edukasi juga terkait haji percepatan, karena seringkali ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, maaf, dari pihak sana maupun oknum-oknum yang menganggap bahasanya mereka punya link di Kemenak bisa mengurus percepatan. Ya, kami sampaikan bahwa untuk percepatan ini, ya baik reguler, ya ini sangat riskan, sangat berisiko. Kita beberapa kali mendapatkan laporan ada jamaah-jamaah yang ditawari percepatan ternyata gagal berangkat, ya gagal berangkat walaupun sudah bayar gitu kepada orang yang menawarkan tersebut, ya, dan uang itu ketika diminta itu tidak bisa kembali penuh dengan berbagai alasan. Jadi saya tidak menyarankan untuk program percepatan ini, ya, kecuali Bapak Ibu memang si jamaah ini transfer ke rekening PT dan PT-nya memang membuat satu pernyataan bahwasanya PT tersebut bertanggung jawab untuk membantu proses percepatan. Tapi apabila di luar itu, saran saya jangan Bapak Ibu ya. Kembali lagi, jika PT tersebut sanggup, maka itu artinya ada tanggung jawab secara legal, ya. Dan apabila gagal, maka PT tersebut bisa dilaporkan ke Kemenak dan bisa diproses secara hukum. Jadi dari sisi jamaahnya hati, jangan sampai tergiur oleh penawaran percepatan, tapi ternyata Bapak Ibu itu hanya modus supaya mendapatkan jamaah. Itu yang harus diperhatikan ya. Dan sampai saat ini kami belum dapat informasi adanya percepatan Bapak Ibu. Ya, jadi saran saya kalau Bapak Ibu mau daftar percepatan tetap Bapak Ibu konsultasinya ke PT. Ya, adapun di Eltura kita belum ada informasi itu. Kalau ada kita bisa sampaikan. Ya, next silakan pertanyaan Lalu untuk selanjutnya. prosedur pindah travel itu gimana Pak? Pindah travel ini bisa Pak. Bapak Ibu untuk ya,
Sudah ya, kedengaran suara saya? Nah, Bapak Ibu, eh, pindah travel ini bisa dan sangat dimungkinkan. Karena apa? Karena kadang-kadang jamaah itu sudah terikat oleh satu travel, jamaah sudah terikat oleh satu travel, sehingga kadang-kadang travel itu dengan sendirinya menaikkan paket haji WNA Plus yang tadinya mungkin maaf ya di kisaran 15.500, ternyata ketika mau berangkat jamaahnya diminta bayar 8.500. Karena perlu komunikasi antara jamaah dengan travel tersebut, berapa harga yang dipublish oleh travel tersebut ketika akan mau berangkat atau saat ini mau berangkat. Jangan sampai mohon maaf terkena dalam tanda kutip jebakan karena sudah terlanjur daftar, akhirnya merasa terikat. Nah, itu difasilitasi oleh Kemenak untuk pindah travel, namanya pindah PIN. Jadi jamaah itu bisa pindah PIN dari satu travel ke Eltura misalnya. Misalnya karena Eltura ini menawarkan paket ONH Plus yang kompetitif, harga lebih murah, nah jamaah bisa dikondisikan untuk pindah PIN. Nanti yang ngurus dari pihak travel kami Bapak Ibu, ya. Jamaah cukup menyediakan dokumennya, nanti kami yang urus untuk proses pindah PIN, laporan ke Kementerian Agama. Dan itu secara prosedural memang mestinya tidak dikenakan biaya, walaupun prakteknya kadang-kadang ada biaya sekitar $300 ya maksimal. Tapi kalau dihitung dengan selisih harga mungkin itu akan sangat masuk. Contoh di travel tersebut biaya ONA Plus-nya tahun ini ada kenaikan menjadi 18.000. Ternyata pindah ke Eltura harga jauh lebih murah. Artinya kan di situ Bapak Ibu jamaah bisa ada penghematan. Ya. Ada beberapa jamaah yang pindah-pindah juga ke Eltura dan sedang proses karena memang budget mereka nggak masuk gitu kalau harus nambah, sehingga terpaksa mau tidak mau mereka pindah-pindah ke Eltura. Next. Lalu selanjutnya ada yang bertanya nih, kira-kira kenapa tuh yang membuat harus menunggu dari paket ONH Plus itu sampai 5 atau 8 tahun itu, Pak? Iya, sama. Untuk ONH Plus itu memang ada kuota seperti kuota haji. Jadi pemerintah Saudi itu kan setiap tahun memberikan kuota sekitar 220.000 ya. 200 ya, ya 220.000 jamaah itu sebagian digunakan tidak semua ke reguler, tapi sebagian ke ONH Plus. Nah, sementara yang antri di ONH Plus itu kan sudah puluhan bahkan ratusan ribu. Akhirnya memang didahulukan yang sudah daftar lebih awal, nomor porsi lebih awal, itulah yang diberangkatkan. Sehingga ada antrian juga di ONH Plus karena memang mereka daftarnya lewat pemerintah. Oleh karena itu alternatifnya jika calon jamaah haji mau langsung berangkat, bisa menggunakan fasilitas visa furoda. Next. Baik, untuk harga furoda yang 12 hari tadi Bapak sebutkan, itu tuh lebih mahal atau lebih murah, Pak? Sebetulnya dengan durasi yang lebih pendek, tentunya harga bisa lebih murah. Ya, harganya bisa lebih murah untuk durasi lebih pendek. Oke, baik. Nanti bisa ditanyakan langsung ke CS ya, ke bagian Eltura, nanti Bapak Ibu bisa tanya. Lalu untuk custom biaya itu seperti apa ya, Pak? Custom biaya. Itu Bapak Ibu custom biaya itu pertama lewat durasi lebih singkat, lalu nanti maskapai yang mau digunakan apakah mau direct atau transit, kemudian nanti fasilitas selama di Tanah Suci apakah tetap mau by Masair sesuai dengan syarikah yang menyediakan atau muasasah yang menyediakan, atau Bapak Ibu mau di hotel yang lebih dekat ke Masjidil Haram, sehingga nanti memang ada biaya tertentu yang dibebankan, atau dari biaya reguler Bapak Ibu kita bisa kurangi sehingga jamaah bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir. Kalau Eltra itu masyarakat pakai apa, Pak? Mas Sayer kita ada beberapa. Tahun lalu kita gunakan MCDC, Yoser, dan Flynas. Namun dari hasil evaluasi, dua Mas Sayer yang kemungkinan akan kita gunakan juga di tahun depan yaitu Flynas, terutama ya Flynas dan MCDC. Tapi yang terbaik itu alhamdulillah Flynas. Kita lihat Flynas itu fasilitasnya sangat bagus. Jadi kasurnya sudah kasur lipat, makanan berlimpah, es krim juga itu nggak habis-habisnya ya.
Artinya secara mereka memenuhi kebutuhan jamaah untuk makanan di sana, pelayanan di sana sangat bagus. Next. Lalu untuk Eltura itu apa ada kerjasama affiliate untuk agen dan juga apa visa mujamalah itu, Pak? Affiliate agen ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila mau mereferensikan jamaah atau misalnya mau jadi agen untuk memasarkan produk haji, silakan nanti bisa hubungi ke tim CS ya. Ini sebetulnya nanti ada kita program khusus ya, berangkat haji gratis dengan Eltura. Nanti kita akan jelaskan sesi selanjutnya. Mujamalah ya. Tadi ada yang tanya mujamalah ya. Nah, mujamalah itu sama dengan furoda. Jadi visa mujamalah dan visa furoda itu sama saja. Ya. Itu visa haji yang dikeluarkan oleh Emir di Arab Saudi ya untuk calon jamaah haji khususnya yang di Indonesia itu lewat swasta, bukan lewat pemerintah. Jadi furoda atau mujamal itu sama-sama visa haji ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Arab Saudi tapi memang lewat travel yang ada di Indonesia, tidak lewat Kemenag. Next. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Untuk brosur silakan nanti bisa menghubungi CS Bapak Ibu ya. Untuk brosur. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada malam hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut silakan Bapak Ibu bisa bertanya di forum ini sekarang. Atau misalnya lupa, nah Bapak Ibu bisa tanya di grup ya, di grup WhatsApp ya. Dan insya Allah nanti kita akan ada sesi selanjutnya untuk terkait edukasi program Eltura Travel. Yang pasti Bapak Ibu, jika kita ingin berangkat haji, pastikan Bapak Ibu berangkat lewat PIHK yang sudah resmi terdaftar di Kemenak dan melakukan transaksi lewat rekening PT. Jangan sampai kita bertransaksi tanpa lewat rekening PT. Program pembiayaan. Nah, jadi Bapak Ibu itu bisa dibayar dulu dari kami. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kami itu ada kerjasama bersama Bank Mega Syariah dan Eltura ini merupakan salah satu dari Jawa Barat yang telah diresmikan diberi izin untuk melakukan program pembiayaan. Jadi Bapak Ibu yang pengen berangkat haji nih tapi belum belum bisa untuk membayar DP-nya. Nah, itu bisa nanti programnya melalui Bank Mega Syariah dan nanti berangkat bersama Eltura Travel. Seperti itu. Untuk detail lebih lanjutnya, untuk mempertanyakan mengenai haji furoda agar bisa langsung berangkat pada saat tahun besok, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa ikut berhaji bersama Eltura Travel, insya Allah, amin Allahumma amin. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, untuk info lebih lanjut mengenai program haji, edukasi haji, bisa langsung dihubungi ke nomor admin hajinya di kolom chat yang sudah saya kirim ya. Dan juga terus stay tune di program Haji Prioritas karena kita akan banyak sekali program-program yang akan disampaikan seperti yang tadi sudah kita sampaikan mengenai dinamika haji. Nanti kita insya Allah akan menyampaikan juga banyak materi-materi yang pastinya bermanfaat dan daging banget deh buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dini Nurul Khairina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.